Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Maryam Sayyidinati dengan NIM 0503219011. Di sini saya akan menyampaikan kompetensi guru. Mohon disimak dengan baik. Yang pertama, ada pengertian kompetensi seorang guru atau kompetensi dasar seorang guru. Berdasarkan pada arti epistemologi, kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 8, kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, pedagogik, sosial, dan profesional yang akan didapatkan jika mengikuti pendidikan profesi. Yang pertama, kompetensi kepribadian. Kompetensi guru yang pertama adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif, dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Yang kedua ada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi khas yang akan membedakan guru dengan profesi lainnya dan akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didiknya. Ketiga, ada kompetensi sosial. Satori 2007 mengemukakan bahwa kompetensi sosial guru merupakan kemampuan guru untuk memahami dirinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan mampu mengembangkan tugas sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional meliputi penguasaan terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran atau bidang yang dikuasai, melakukan pengembangan materi pembelajaran yang dikuasai dengan kreatif, melakukan pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang reflektif. Contoh penerapan kompetensi kepribadian. Yang pertama, bertindak sesuai dengan norma-norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menunjukkan etos kerja tanggung jawab yang tinggi dan rasa bangga menjadi guru dan rasa percaya diri. Yang terakhir, menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Dapat dijelaskan pada gambar bahwa seorang guru itu sedang bercerita tentang pengalamannya terhadap murid-muridnya, menceritakan bahwa seorang guru harus memiliki jiwa yang dewasa, arif, dan berwibawa, serta rasa bangga menjadi guru dan rasa percaya diri. Bahwa di gambar tersebut menceritakan bahwa seorang guru itu memiliki rasa percaya diri terhadap profesinya dan terhadap murid-muridnya. Lanjut, contoh penerapan kompetensi pedagogik. Yang pertama ada penguasaan terhadap karakteristik peserta didik dan
aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang yang diampuh, menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggara kegiatan pengembangan yang mendidik, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Sebagai contoh gambar di samping itu, penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Contohnya itu guru sedang bertanya kepada murid-muridnya tentang pelajaran yang telah disampaikan. Apakah ada muridnya yang bisa menjelaskan ulang materi yang sudah disampaikannya tadi? Lanjut, contoh penerapan kompetensi sosial. Bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Berkomunikasi secara efektif, simpatik, dan santun dengan sama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya, berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Contohnya ini pada gambar di samping itu bahwa seorang guru sedang menengahi siswanya yang berkelahi secara objektif. Lanjut, contoh penerapan kompetensi profesional. Yang pertama, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu, mengembangkan materi pembelajaran, mengembangkan keprofesional, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya ini, guru sedang menjelaskan kepada siswanya tentang pembelajaran yang diampu secara mandiri. Dari paparan di atas, sangat jelas bahwa program kompetensi guru sangat penting bagi tenaga pendidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagai pengajar profesional, program kompetensi guru menjadi standar mutlak guru dalam meningkatkan kualitas mengajar agar tercapai tujuan pendidikan nasional. Kompetensi guru juga bisa sebagai upaya pembinaan dan pengembangan profesi guru dalam bentuk pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Diharapkan guru tak lagi sekedar menyampaikan materi pembelajaran saja, tetapi lebih dari itu, harus mampu memiliki sikap ing ngarso sung tulada ing madya mangun karso tuturi handayani. Di depan menjadi teladan, di tengah membangun karsa, membangkitkan semangat dan kreativitas, serta di belakang memberi motivasi, mengawasi, dan mengayomi. Penyebab kompetensi guru rendah yang pertama adalah ketidaksesuaian disiplin ilmu dengan bidang ajar atau mismatch. Kedua, kualifikasi guru yang belum setara sarjana. Ketiga, program peningkatan keprofesian berkelanjutan PKB guru yang rendah. Keempat, rekrutmen guru yang tidak efektif. Jadi, alasan mengapa seorang guru harus memiliki kompetensi dasar tersebut adalah di sini telah disampaikan
bahwa seorang guru diharapkan guru tak lagi sekedar menyampaikan materi pembelajaran saja, tapi lebih dari itu harus mampu memiliki sikap ingarso sung tuluda ing madya mangun karso tutur handayani, di depan menjadi teladan, di tengah membangun karsa, membangkitkan semangat dan kreativitas, serta di belakang memberi motivasi, mengawasi, dan mengayomi. Ini jawaban dari pertanyaan tersebut. Lanjut, kondisi apa yang mungkin terjadi apabila guru tidak memiliki kompetensi tersebut dalam menjalankan profesinya? Yang pertama, murid tidak akan berhasil di bidang pendidikan. Dunia pendidikan di Indonesia berantakan, banyak siswa-siswi yang menyimpang, dan berakibat banyak orang yang tidak berpendidikan di luar sana bebas tanpa ada teguran pembelajaran yang lebih baik. Hukum yang ada tidak akan berjalan, negara semakin mengalami kemunduran. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan dapat disimpulkan, belajar bukanlah proses untuk menjadikan siswa sebagai ahli mata pelajaran tertentu. Siswa lebih membutuhkan pengalaman dalam belajar, bukan pengetahuan. Karena itu, kompetensi guru menjadi syarat utama tercapainya kualitas belajar yang baik. Guru yang kompeten akan meniadakan problematika belajar akibat kurikulum. Kompetensi guru harus berpijak pada kemampuan dalam mengajarkan materi pelajaran secara menarik, inovatif, kreatif, yang mampu membangkitkan gairah siswa dalam belajar. Terima kasih. Saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.